Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salahuddin, Prodi Teknik Industri semester 4. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pasar monopolistik, mata perkuliahan Ekonomika dan Teknoekonomika Universitas Teknologi Nusantara. Materi presentasi: 1. Pengertian pasar monopolistik. 2. Ciri-ciri pasar monopolistik. 3. Diferensiasi produk. 4. Promosi penjualan melalui iklan. 5. Pengaruh iklan dan biaya produksi. Dan 6. Kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Pengertian pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah suatu pasar persaingan di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak atau differentiated product. Penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas, namun setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakan dengan produk lainnya. Dalam pasar ini, tidak ada perusahaan yang memiliki monopoli dan masing-masing perusahaan beroperasi secara independen. Ciri-ciri pasar monopolistik. A. Terdapat banyak penjual. Terdapat cukup banyak penjual dalam pasar persaingan monopolistik, namun demikian ia tidaklah sebanyak seperti dalam pasar persaingan sempurna. B. Barangnya bersifat berbeda corak. Ciri ini sifat yang paling penting dalam membedakan antara pasar persaingan monopolistik dan persaingan sempurna. Seperti telah diterangkan dalam persaingan sempurna, produksi berbagai perusahaan adalah serupa. Oleh karenanya, sukar untuk membedakan yang mana yang merupakan produksi sesuatu perusahaan dan yang mana pula produksi perusahaan lainnya. Produksi dalam pasar persaingan monopolistik berbeda coraknya atau differentiated product, dan secara fisik mudah dibedakan di antara produksi suatu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya. Di samping perbedaan dalam bentuk fisik barang tersebut, terdapat pula perbedaan-perbedaan dalam pengemasannya, perbedaan dalam bentuk jasa perusahaan setelah penjualan atau after sales service, dan begitu juga dalam cara pembayarannya. Sebagai akibat dari perbedaan-perbedaan ini, barang yang diproduksikan oleh perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik bukanlah barang yang bersifat pengganti sempurna atau perfect substitute pada barang yang diproduksikan perusahaan lain. Mereka hanya merupakan pengganti yang dekat. Perbedaan dalam sifat barang yang dihasilkan inilah yang menjadi sumber dari adanya kekuasaan monopoli walaupun kecil yang dimiliki oleh perusahaan dalam persaingan monopolistik. C. Perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Berbeda dengan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna yang tidak mempunyai kekuasaan dalam mempengaruhi harga, perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik dapat mempengaruhi harga, namun demikian kekuasaan mempengaruhi harga relatif lebih kecil kalau dibandingkan dengan perusahaan oligopoli dan monopoli. Sehingga perbedaan ini menyebabkan pembeli semakin bersifat memilih. D. Masukkan dalam industri relatif mudah. Semua perusahaan dapat memasuki atau meninggalkan pasar ini tanpa hambatan apapun. Perusahaan yang akan masuk dan menjalankan usaha di dalam pasar persaingan monopolistik tidak akan banyak mengalami kesukaran, tetapi dalam memasuki pasar tidaklah mudah seperti dalam pasar persaingan sempurna. E. Persaingan promosi penjualan sangat aktif. Untuk mempengaruhi citra rasa pembeli, para pengusaha melakukan persaingan bukan harga atau non-price competition, tetapi lebih mengarah pada mutu dan desain produk, melakukan kegiatan iklan yang terus-menerus, memberikan syarat penjualan yang menarik, dan sebagainya. Diferensiasi produk. Setiap perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik akan berusaha untuk memproduksikan barang yang mempunyai sifat yang khusus dan yang dapat dengan jelas dibedakan dari produksi perusahaan-perusahaan lainnya. Maka dalam pasar akan terdapat berbagai barang yang dihasilkan suatu industri yang mempunyai corak, mutu, desain, model, dan merek yang berbeda-beda. Terdapatnya berbagai variasi dari suatu jenis barang adalah sifat istimewa dari pasar persaingan monopolistik yang tidak terdapat dalam persaingan sempurna. Kepada setiap perusahaan, barang yang berbeda-beda sifat tersebut akan menjadi daya penarik khusus ke atas barang yang diproduksinya. Segolongan konsumen tertentu akan lebih suka membeli barangnya walaupun harganya lebih mahal
kalau dibandingkan dengan barang-barang yang sejenis yang dihasilkan produsen-produsen lain. Dengan demikian, diferensiasi produksi dapat menciptakan suatu bentuk kekuasaan monopoli dengan menghasilkan suatu barang tertentu yang berbeda dari barang lainnya. Perusahaan menciptakan suatu penghambat kepada perusahaan-perusahaan lain untuk menarik para pelanggannya. Kepada para konsumen, barang yang sejenis tetapi berbeda corak tersebut menimbulkan suatu keuntungan pula, yaitu pilihan mereka untuk membeli sesuatu barang menjadi lebih beraneka ragam. Ini memungkinkan mereka memilih barang yang benar-benar sesuai dengan keinginannya. Promosi penjualan melalui iklan. Di dalam perusahaan-perusahaan modern, kegiatan mempersiapkan dan membuat iklan adalah suatu bagian penting dari usaha untuk memasarkan hasil produksinya. Perusahaan melakukan kegiatan pengiklanan untuk mencapai salah satu atau gabungan dari 3 tujuan yang dinyatakan sebagai berikut. 1. Untuk memberikan informasi mengenai produk. 2. Untuk menekankan kualitas produk secara persuasif. 3. Untuk menjaga hubungan baik dengan konsumen. Pengaruh iklan dan biaya produksi dalam pasar persaingan monopolistik. Iklan dapat menaikkan ataupun menurunkan biaya produksi per unit yang tergantung dari perubahan permintaan yang terjadi sebagai akibat kegiatan pengiklanan dan yang dilancarkan. Apabila permintaan menjadi sangat bertambah elastis, maka besar kemungkinan biaya produksi per unit akan menjadi lebih rendah. Namun, kemungkinan lain dapat berlaku bahwa pada umumnya iklan menyebabkan kenaikan biaya produksi. Perbedaan pendapat ini dapat diterangkan dengan menggunakan gambar berikut ini. Dengan keterangan, AC adalah biaya rata-rata jangka panjang dari suatu perusahaan monopolistik sebelum melakukan kegiatan pengiklanan. D1 adalah permintaan ke atas barang yang diproduksi oleh perusahaan. A adalah keseimbangan jangka panjang yang dicapai perusahaan monopolistik. P1 adalah harga pasar dan Q1 adalah jumlah barang yang akan diproduksikan perusahaan monopolistik. Apabila perusahaan melakukan pengiklanan, biaya produksi akan menjadi tinggi dan ini mencerminkan oleh kenaikan kurva biaya rata-rata dari AC menjadi AC1. Pada waktu yang sama, usaha mempromosikan penjualan melalui iklan tersebut menyebabkan permintaan ke atas produksi perusahaan bertambah. Apabila permintaan tersebut bertambah dari D1 ke D2, keseimbangan jangka panjang yang sekarang adalah ditunjukkan oleh titik B. Dengan demikian, telah menyebabkan jumlah barang yang dijual bertambah dari Q1 ke Q2, akan tetapi iklan tersebut menaikkan harga dari P1 menjadi P2. Berdasarkan kepada keadaan yang baru diuraikan ini, segolongan ahli ekonomi berpendapatan bahwa iklan merupakan suatu penghamburan karena ia menaikkan biaya produksi tanpa membuat suatu perubahan apapun ke atas bentuk, berat, dan mutu suatu barang. Segolongan ahli ekonomi tidak sependapat dengan kesimpulan di atas dan sebaliknya berpendapat bahwa iklan adalah sangat berguna karena ia akan dapat menurunkan biaya produksi per unit. Promosi penjualan melalui iklan menurut mereka akan menyebabkan permintaan berubah dari D1 menjadi D3, maka keseimbangan jangka panjang dari suatu perusahaan monopolistis yang melakukan kegiatan iklan akan dicapai di titik C. Ini berarti iklan menaikkan jumlah penjualan yang cukup banyak, yaitu dari Q1 menjadi Q3. Pertambahan penjualan yang banyak ini menyebabkan biaya produksi per unit semakin rendah dan memungkinkan perusahaan menjual barangnya pada harga yang lebih rendah dari harga pada waktu belum ada iklan atau P1, yaitu harga penjualan yang sekarang adalah P3. Pengaruh iklan dan biaya produksi dalam pasar persaingan monopolistik. A. Kebaikan pandangan yang mendukung pengiklanan. 1. Pengiklanan membantu konsumen untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam menentukan jenis produk. 2. Iklan akan menggerakkan kegiatan memperbaiki mutu suatu produk. 3. Iklan membantu membiayai perusahaan komunikasi massa seperti radio, televisi, surat kabar, dan majalah. Dan yang keempat, iklan menaikkan kesempatan kerja. B. Keburukan pandangan yang mengkritik pengiklanan. 1. Promosi secara iklan adalah suatu penghamburan. 2. Iklan tidak selalu memberikan informasi yang benar. 3.
iklan bukan cara efektif untuk menambah jumlah pekerjaan dalam perekonomian. Dan yang keempat, iklan dapat menjadi penghambat terhadap perusahaan baru yang masuk ke dalam industri. Kelebihan dan kelemahan pasar monopolistik. Adapun kelebihan dan kelemahan dari pasar monopolistik adalah sebagai berikut. Kelebihan: A. Banyak produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memiliki produk yang terbaik baginya. B. Kebebasan keluar masuk bagi produsen mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. C. Diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dibelinya. D. Pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik. Kekurangan: A. Pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi baik dari segi harga, kualitas maupun pelayanan, sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. B. Dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik karena pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. C. Pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen.